Namaku Naila. Aku pikir hidupku akhirnya sempurna setelah menikah dengan Revan, pria yang lembut, sabar, dan sangat mencintaiku. Tapi dunia seolah berhenti berputar saat pertama kali aku bertemu dengan ayah Revan, yang ternyata adalah Arman, mantan pacar masa kuliahku yang pernah sangat kucintai, lalu menghilang tanpa penjelasan. Pertemuan itu membuka kembali luka lama. Arman tampak terkejut, namun cepat mengendalikan diri dan bersikap seolah kami tak pernah saling mengenal. Aku terjebak dalam dilema ada menyimpan rahasia ini atau jujur pada Revan. Tapi keadaan semakin rumit saat Arman mulai menunjukkan sikap-sikap ambigu. Terlalu perhatian, terlalu dekat, terlalu akrab. Dan ketika rahasia masa lalu itu akhirnya terungkap, semua berubah. Revan, ibunya, bahkan pernikahan kami, tak lagi sama. Di antara cinta, kesetiaan, dan masa lalu yang belum selesai, aku harus memilih, melanjutkan hidupku sebagai menantu, atau kembali menjadi seseorang yang pernah dicintai Arman. Hari itu, langit begitu cerah seolah ikut merayakan kebahagiaanku. Aku berdiri di pelaminan dengan gaun putih sederhana, namun elegan. Tangan Revan menggenggamku erat, penuh harapan, dan di matanya, aku melihat masa depan yang selama ini kuimpikan. Mulai, sekarang, kamu adalah rumahku, bisiknya pelan di telingaku saat kami bersalaman dengan para tamu. Hatiku bergetar. Revan memang tak pandai berkata-kata, tapi caranya menatapku selalu membuatku merasa dihargai dan dicintai. Kami telah bersama selama 2 tahun, dan setiap detiknya adalah hadiah. Pernikahan kami digelar secara sederhana di sebuah aula kecil milik keluarga Revan. Dekorasinya didominasi warna putih dan biru muda, warna favoritku. Musik lembut mengalun, dan tawa serta ucapan selamat dari keluarga serta sahabat menambah kehangatan hari itu. Sampai akhirnya, saat semua berjalan begitu indah, aku melihat dia. Langkahku sempat terhenti. Mataku terpaku pada sosok lelaki paruh, baya yang datang dari arah belakang ruangan. Tubuhnya tegap, senyumnya tenang, matanya tak mungkin salah. Aku mengenalnya. Arman. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Nafasku tercekat. Dia mengenakan setelan jas biru tua, rambutnya sedikit beruban, tapi wajah itu masih sama. Masih wajah lelaki yang pernah begitu kucintai, dulu lelaki yang menghilang dari hidupku tanpa penjelasan. Lalu aku mendengar Revan memanggilku. Sayang, sini. Aku mau kenalin kamu ke ayah. Ayah? Langkahku limbung. Kupikir aku salah dengar. Tapi saat Revan menarik tanganku dengan santai ke arah lelaki itu, semuanya menjadi nyata. Ayah, ini istriku. Naila. Naila, ini ayahku, Arman. Untuk sesaat, mata kami saling bertemu. Arman terdiam. Aku pun demikian. Tapi hanya sepersekian detik sebelum dia memaksakan senyum tenang, menjulurkan tangan, dan berkata, "Selamat datang di keluarga kami, Naila." Tanganku dingin saat menjabat tangannya. Jemari yang dulu sering menggenggamku, kini kembali menyentuhku. Sebagai mertua, aku menahan diri untuk tidak goyah. Tak boleh. Ini hari pernikahanku, hari bahagiaku. Dan dia adalah masa lalu yang sudah mati. Atau seharusnya begitu. Tapi Tuhan ternyata punya cara aneh dalam mempermainkan takdir. Sepanjang acara, aku berusaha menampilkan senyum terbaikku. Tapi di dalam kepala, semua kenangan itu bermunculan seperti bayangan yang tak diundang. Suara tawanya dulu, cara dia memanggil namaku, pelukan terakhir kami di stasiun itu. Arman tak banyak bicara selama acara, tapi beberapa kali aku menangkap tatapannya. Bukan penuh cinta, tapi juga bukan netral. Lebih seperti rasa bersalah yang dalam. Dan itu membuatku semakin gelisah. Setelah acara usai, kami pulang ke rumah Revan untuk malam pertama kami sebagai suami istri. Revan tinggal bersama orang tuanya, sementara kami menabung untuk rumah sendiri. Dan berarti, aku akan tinggal satu atap dengan Arman. Malam itu, aku duduk di tempat tidur dengan tangan gemetar.
Revan sedang mandi dan aku memandang bayanganku di cermin. Siapa sangka, dari sekian banyak pria di dunia, aku justru menikahi anak dari pria yang pernah menghancurkan hatiku. Apa ini karma? Apa ini ujian? Atau ini peringatan? Ketika Revan keluar dari kamar mandi, wajahnya terlihat bahagia. Dia memelukku dari belakang dan berkata, "Kamu tahu nggak, ayah senang banget tadi. Katanya kamu mirip cinta pertama dia dulu." Aku membeku. Kamu kenapa diam?" Aku memaksa tersenyum. "Cuma capek." Dalam hati, aku berkata lirih, "Bukan cuma mirip Revan, aku adalah cinta pertamanya." Dan sejak hari itu, rumah ini tak lagi terasa sederhana. Aku selalu percaya bahwa waktu bisa menyembuhkan luka. Tapi malam itu, ketika aku menatap langit-langit kamar bersama Revan yang sudah terlelap di sampingku, aku menyadari satu hal. Tidak semua luka bisa sembuh dengan sendirinya. Ada yang tetap menganga, hanya tertutup rapi di permukaan, menunggu momen untuk terbuka kembali. Dan momen itu adalah hari ini. Hari ketika aku melihat Arman, ayah Revan, mantan kekasihku yang dulu menghilang seperti bayangan di tengah senja. Saat pagi datang, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Kepalaku masih penuh dengan tanya. Suara burung di luar jendela yang biasanya terasa menenangkan, kini hanya membuat suasana semakin sepi dan janggal. Di ruang makan, Arman sudah duduk di meja, membaca koran sambil menyeruput kopi. Seolah-olah dunia tidak berubah. Seolah-olah kami tak pernah memiliki masa lalu. "Pagi, Naila," sapanya tanpa menoleh. Suara itu masih sama, tenang, dalam. Suara yang dulu membuatku merasa aman. "Pagi, Pak," jawabku singkat. Aku tidak tahu harus memanggilnya apa. "Arman?" "Ayah, mantan." Dunia terasa seperti panggung teater yang salah skenario. "Tidur nyenyak?" tanyanya. Lagi. Aku hanya mengangguk, lalu duduk dengan hati-hati di ujung meja. Jarak kami tak sampai 2 meter, tapi rasanya seperti ribuan kilometer. Diam beberapa saat. Hanya suara kertas koran yang dibalik perlahan dan detak jantungku yang terdengar makin keras. Aku nggak nyangka kita bakal ketemu lagi. Apalagi, dalam keadaan seperti ini, katanya pelan, tanpa menatapku. Dadaku sesak. Saya juga nggak nyangka. Dia akhirnya menutup koran dan menatapku. Mata itu masih menyimpan luka yang sama. Atau mungkin penyesalan. "Aku minta maaf, Naila." Aku meneguk air liur. "Untuk apa?" "Untuk menghilang tanpa penjelasan. Untuk semua luka yang kuberi." Aku menghindari tatapannya. "Sudah lewat, Pak. Saya sudah bahagia sekarang." Kebohongan yang kuucapkan dengan sangat rapi. Karena kenyataannya, luka itu masih segar. Karena pria yang menghilang 10 tahun lalu kini duduk di hadapanku sebagai mertuaku. Dia menarik napas panjang. "Aku nggak pernah berhenti mikirin kamu. Tapi waktu itu aku..." "Cukup," potongku. Suaraku nyaris bergetar. "Sekarang, saya istri anak Bapak. Tolong jangan bahas masa lalu." Dia menunduk. "Baik." Revan turun dari kamar tak lama kemudian, menyelamatkanku dari percakapan yang sudah hampir menelanjangi hatiku. Dia mencium keningku dan duduk di sebelah. "Pagi, Ayah." "Pagi, istriku," katanya ceria. Aku tersenyum palsu. "Pagi." Sepanjang hari itu, aku mencoba menghindari Arman. Setiap kali kami berada di ruangan yang sama, aku merasa seperti berjalan di atas bara api. Tapi anehnya, dia tidak lagi mencoba bicara banyak. Seolah menghargai batasan yang kutarik tadi pagi. Namun satu hal yang tak bisa kuhindari, kenangan. Malam itu, saat Revan tertidur lebih awal, aku membuka kembali kotak kecil dalam lemari. Di dalamnya ada surat-surat lama, beberapa foto, dan sebuah tiket kereta. Tiket terakhir yang kupesan untuk menyusul Arman ke kota lain, karena dia bilang dia akan menungguku. Tapi dia tak pernah muncul. Dan kini aku tahu alasannya. Dia memilih wanita lain, menikah, meninggalkanku. Tanpa sepatah kata, aku menangis diam-diam malam itu.
Bukan karena cinta lama yang belum hilang, tapi karena kenyataan bahwa seseorang bisa masuk lagi ke hidupku, tanpa permisi, tanpa penjelasan, dan membuat segalanya kacau. Esok harinya, ibu mertua mengajakku ke dapur. "Kamu kelihatan pucat, Naila. Sakit." Aku menggeleng. "Enggak, Ma. Mungkin kurang tidur." Dia menatapku lama. "Kalau ada apa-apa, bilang ya. Keluarga ini nggak suka rahasia." Kalimat itu seperti peringatan, tapi juga pernyataan bahwa dunia ini tidak akan membiarkan kedamaian terlalu lama bertahan. Aku mulai sadar, rahasia masa lalu tidak akan pernah bisa terkubur sepenuhnya. Tidak saat orang yang menyimpan rahasia itu tinggal di bawah satu atap bersamaku. Aku bukan Naila yang sama seperti dulu. Tapi ternyata, luka yang pernah diberikan oleh Arman belum benar-benar sembuh. Dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan di rumah ini. Seminggu telah berlalu sejak pernikahan kami, dan aku masih belajar bagaimana berpura-pura nyaman hidup satu atap dengan lelaki yang pernah menghancurkan hatiku, dan kini memanggilku menantu. Revan, seperti biasa, sibuk dengan pekerjaannya. Dia bekerja di perusahaan konstruksi milik keluarga, dan sering pulang malam. Aku tidak keberatan. Setidaknya waktu-waktu itu bisa kupakai untuk menarik napas tanpa beban. Tapi malam hari adalah waktuku paling rentan. Arman selalu pulang tepat pukul 7. Suara langkah sepatunya di koridor selalu membuatku terjaga. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak beraturan. Kadang aku mendengar dia berbicara di telepon di ruang kerja dengan suara berat, kadang tawa pendek, kadang gumam panjang seolah memendam sesuatu, dan aku tak tahu kenapa. Tapi ada bagian dari diriku yang masih memperhatikan dia, seperti bagian tubuh yang tidak bisa dikendalikan. Aku membenci itu. Aku ingin membenci dia. Tapi yang paling membuatku tidak bisa tidur adalah tatapan matanya. Tatapan yang dia berikan setiap kali kami tanpa sengaja bertemu di dapur, lorong, atau taman belakang. Ada rindu, ada kesedihan, ada rasa yang tidak seharusnya dimiliki seorang mertua terhadap menantunya. Hari itu, Revan harus dinas luar kota selama 2 hari. Awalnya aku ingin ikut, tapi dia meyakinkan semuanya akan baik-baik saja. "Kamu di rumah aja, sayang. Ada mama, ada ayah. Rumah ini aman," ucapnya sambil mengecup keningku. Aku hanya bisa tersenyum samar. Aman. Kata yang kini kehilangan maknanya bagiku. Malam pertama Revan pergi, hujan turun dengan deras. Aku duduk di ruang tamu, membaca buku sambil sesekali memandangi jendela. Lampu-lampu jalan terlihat seperti bintang yang jatuh ke bumi. Terlihat indah tapi jauh dari jangkauan. "Masih suka baca?" Suara itu muncul dari belakangku. Aku menoleh. Arman berdiri sambil membawa 2 cangkir teh. "Dulu kamu suka baca Paulo Coelho." "Masih?" tanyanya. Duduk di ujung sofa. Aku menggenggam buku lebih erat. "Masih." Dia mengangguk pelan. "Aku masih ingat kamu bilang buku adalah tempat kamu menyembunyikan kesedihan." Aku tidak menjawab. Karena dia benar. Dan karena dia adalah salah satu penyebabnya. "Kenapa kamu pergi waktu itu?" tanyaku akhirnya, suara lebih pelan dari hujan di luar. Dia menatapku lama, seperti sudah menyiapkan jawaban itu selama bertahun-tahun. "Karena aku pengecut, Naila. Waktu itu aku merasa hidupku tidak stabil. Ayahku sakit, ibuku memaksa aku menikahi pilihan mereka. Aku takut gagal kalau memilih kamu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Dan kamu malah kembali, dengan wajah seolah tak pernah terjadi apa-apa. Karena aku tak pernah berhenti berharap kita akan bertemu lagi. Tapi bukan begini caranya." Suaranya bergetar. Aku berdiri. Sudah malam. Saya mau ke kamar. Namun, sebelum aku melangkah, dia berkata, "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Naila." Langkahku membeku. Dunia terasa bisu. Aku tak menoleh, tak berani. Tapi aku tahu, kata-katanya itu akan terus bergema di kepalaku. Malam itu aku menangis dalam diam, bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku benci kenyataan bahwa hatiku merespons, bahwa bagian dari diriku merasa terguncang. Dan karena sekarang, aku
aku tak hanya menyembunyikan luka lama, tapi juga rahasia baru. Revan meneleponku dari hotel tempat dia menginap. Suaranya selalu menenangkan. Dia bicara soal pekerjaan, soal kerinduannya padaku, soal rencana bulan madu yang tertunda. Aku menutup telepon dengan hati remuk, karena untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah. Bukan karena pernah mencintai Arman, tapi karena kini, aku menyimpan rahasia darinya. Dan rahasia itu semakin besar, semakin dalam, dan semakin mengancam rumah tanggaku sendiri. Pagi ini matahari bersinar terang, tapi dadaku tetap terasa berat. Aku berdiri lama di depan cermin, menatap bayangan diri yang perlahan mulai asing. Rambutku masih terurai rapi, kulit wajahku tetap segar. Tapi ada sesuatu di balik mata ini. Kegelisahan yang terus membayang, seakan mencuri warna dari kebahagiaanku. Revan masih di luar kota, dan aku masih berada di rumah ini, sendirian, bersama dia. Arman. Aku menghindari ruang tengah, memilih berkutat di dapur sambil memasak sarapan untuk ibu mertua. Namun langkahku terhenti ketika melihat secarik kertas kecil terselip di antara toples gula. Tulisan tangan itu masih ku kenal. Jangan takut untuk bicara. Kita harus selesaikan ini. Jantungku langsung berdebar. Aku buru-buru merobek kertas itu dan menyobeknya kecil-kecil sebelum ada yang melihat. Arman tahu. Aku belum sepenuhnya bisa menghadapinya. Tapi dia tetap mendekat, perlahan, menyusup di sela-sela hari-hariku, membuat hatiku seperti lapisan tanah longsor yang tinggal menunggu waktu runtuh. Siang itu, ibu mertua mengajakku berbelanja ke pasar tradisional. Aku ikut, walau pikiran terus berkelana. Di mobil, beliau berbicara ringan seputar masakan, cuaca, hingga tetangga yang baru pindah. Tapi satu kalimatnya membuatku nyaris kehilangan napas. "Naila, kamu bahagia kan sama Revan?" Pertanyaan sederhana, tapi menusuk. Aku menoleh cepat. "Tentu, Ma. Revan baik, penyayang, bagus." Beliau tersenyum lalu menatap lurus ke depan. "Revan memang pantas mendapatkan perempuan sepertimu." Aku hanya bisa mengangguk. Tersenyum, walau senyum itu terasa dipaksa dari sudut bibir. Namun yang tak kukira adalah saat beliau menambahkan, ayah Revan dulu juga pernah jatuh cinta pada perempuan yang kuat dan mandiri. Tapi sayangnya mereka tak berjodoh. Aku menoleh. "Maksud Mama?" Beliau tertawa ringan. Masa lalu, Nak. Sudah lewat. Tapi kadang, masa lalu itu aneh. Datang lagi tanpa permisi, hanya untuk menguji hati yang baru sembuh. Aku tercekat. Apakah Mama tahu? Tidak mungkin. Tapi kalimat itu seperti teka-teki yang dilemparkan dengan hati-hati. Seolah-olah dia tahu. Tapi tak ingin mengatakan langsung. Aku merasa tenggelam dalam gelombang curiga, malu, dan takut. Sore harinya, aku pergi ke taman kecil di belakang rumah. Tempat itu selalu jadi tempat Revan duduk membaca buku sejak kecil, katanya. Tapi kini aku yang duduk di sana, menyentuh dedaunan yang basah, merasakan embusan angin sore yang lembut. Tak lama, langkah berat terdengar di belakangku. "Arman, aku gak akan minta kamu balas perasaanku," katanya, pelan. Aku tahu kita gak mungkin. Aku diam, tak menoleh. Tapi aku cuma minta satu hal. Jangan benci aku. Tolong. Aku menunduk. Aku gak tahu harus membencimu atau membenci diriku. Sendiri karena pernah berharap kamu kembali. Dia duduk di sampingku. Jarak kami dekat, tapi masih menyisakan ruang untuk waras. Aku ingin pergi dari rumah ini, lanjutku akhirnya. Dia menoleh cepat. Kenapa? Karena aku gak kuat kalau harus melihatmu tiap hari. Karena aku takut hatiku ini lupa kalau aku sudah menikah. Arman tertunduk. Kamu pikir aku gak takut? Setiap kali melihat kamu dan Revan tertawa di meja makan, aku iri. Aku ingin waktu bisa diputar balik. Tapi aku juga tahu, ini salahku. Aku bangkit berdiri. Maaf, Pak. Tapi saya butuh menjauh demi pernikahan saya. Demi Revan, dia tak menahan.
hanya menatapku dengan mata yang kini benar-benar terlihat tua. Malam itu aku berkemas diam-diam. Aku bilang ke ibu mertua bahwa aku ingin menginap semalam di rumah orang tuaku. Untungnya, beliau tidak banyak tanya. Dan saat aku sudah duduk di dalam mobil siap pergi, pesan masuk ke ponselku dari Arman. Aku akan pergi, biar kamu bisa hidup tenang. Tapi suatu hari nanti, Revan pantas tahu siapa aku sebenarnya. Mataku membesar, tanganku gemetar. Apa maksudnya? Apa ada rahasia yang lebih besar dari sekadar cinta lama? Kenapa Arman mengatakan kalimat itu seperti ancaman? Saat mobil mulai melaju keluar dari gerbang rumah, aku merasa seperti meninggalkan medan perang. Tapi nyatanya, aku hanya memindahkan ketakutan itu ke tempat lain. Karena ternyata, cerita ini belum selesai, dan puncak dari rahasia belum sepenuhnya terbuka. Sudah 3 hari aku tinggal di rumah orang tuaku, tapi ketenangan yang kucari tidak kunjung datang. Mama sering bertanya kenapa aku terlihat pucat dan murung, tapi aku hanya bilang, capek, Ma. Padahal, pikiranku terus mengembara ke rumah, mertuaku, ke Arman, ke pesan terakhir yang membuatku sulit bernapas. Revan pantas tahu siapa aku sebenarnya. Apa maksudnya? Bukankah Revan tahu siapa ayahnya? Aku mengingat malam pernikahan kami. Arman tersenyum bangga, menepuk bahu Revan. Dengan bangga, seolah tidak menyimpan luka apapun. Tapi sekarang aku tahu, senyum itu menyembunyikan cerita yang lebih rumit dan lebih gelap. Pagi itu aku memberanikan diri membuka kotak-kotak lama yang kusimpan di kamar sejak remaja. Ada buku harian, kartu ucapan ulang tahun, dan sebuah surat tua berwarna kecoklatan yang tidak pernah sempat kubuka. Di bagian depan tertulis namaku, dengan tulisan tangan yang tak asing. Arman. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Naila, jika suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin itu karena aku sudah terlambat untuk menjelaskan. Tapi aku menulis ini, karena aku takut tidak pernah mendapat kesempatan. Saat aku memutuskan pergi darimu dulu, itu bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku terjebak. Aku sudah dijodohkan sejak lama, dan aku memilih menyerah pada kehendak orang tuaku. Tapi hari-hariku setelah itu, kosong. Revan, anakku, tidak tahu bahwa dulu aku pernah mencintai wanita lain. Aku takut dia tahu karena wanita itu adalah kamu. Aku takut dia tahu bahwa orang yang kini menjadi istrinya pernah menjadi bagian dari masa lalu ayahnya. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Surat itu seperti bom waktu yang meledak tepat di dalam dadaku. Revan, tidak tahu? Dia tidak tahu aku dan ayahnya pernah menjalin cinta? Aku berpikir, mungkin dia tahu, tapi memilih diam. Tapi dari surat ini, jelas Arman menyembunyikannya. Artinya Revan benar-benar tidak tahu siapa aku dulu. Aku merasa seperti penipu. Sore harinya, Revan menelepon. Suaranya terdengar lelah tapi hangat. Aku pulang besok, sayang. Kamu sehat-sehat aja kan? Iya, jawabku pelan. Maaf aku belum bisa jemput. Tapi aku kangen kamu banget. Aku hampir menangis mendengarnya. Lelaki ini terlalu baik. Terlalu murni untuk tahu kebenaran yang kusimpan di dadaku. Rev, kataku akhirnya. Kalau kamu tahu aku pernah punya masa lalu yang rumit, kamu akan tetap cinta sama aku. Dia tertawa. Sayang, semua orang punya masa lalu, aku juga. Tapi itu gak akan pernah mengubah cara aku melihat kamu. Aku menggigit bibir. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Jika dia tahu siapa masa laluku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Surat dari Arman kuletakkan kembali ke dalam kotak, tapi isi kepalaku terus berputar-putar. Ada 2 pilihan di depanku, diam dan terus hidup dengan rasa bersalah ini, atau jujur dan mungkin kehilangan segalanya. Dan seperti api kecil yang perlahan membesar, perasaanku terhadap Arman mulai berubah. Bukan lagi sekadar luka lama yang menganga, tapi kekacauan batin karena ternyata kami belum pernah benar-benar selesai. Aku berpikir keras.
Revan pantas tahu. Tapi bagaimana cara mengatakannya tanpa membuatnya hancur? Dan satu hal yang paling menakutkan. Bagaimana jika Revan menyalahkan aku, bukan ayahnya? Keesokan harinya, aku kembali ke rumah mertua. Aku belum siap bertemu Arman. Tapi aku tahu aku tak bisa lari terus. Ibu mertua menyambutku hangat. Tapi mata Arman hanya menatapku sejenak, lalu kembali ke ruang kerja. Seperti ada dinding tak kasat mata yang dibangun tiba-tiba di antara kami. Malam harinya, saat aku hendak naik ke kamar, Revan masuk ke rumah. Dia langsung memelukku erat. "Rumah, ini sepi tanpa kamu," bisiknya. Aku menahan napas, ingin menangis. Tapi aku tetap memeluknya, seolah tidak ada badai yang sedang menanti kami di depan. Namun saat Revan ke kamar mandi, ponselku bergetar. Pesan dari Arman. "Besok, kita bicara. Semua harus selesai. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Dan aku tahu, besok bukan hanya percakapan antara dua orang yang pernah saling mencintai. Tapi awal dari kehancuran yang selama ini ku bendung dengan kebohongan." Pagi, datang seperti biasa, tapi udara terasa lebih berat dari biasanya. Sinar matahari yang menerobos jendela tak mampu menenangkan gelisahku. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Revan sudah berangkat ke kantor seperti biasa. Ibu mertua pergi menghadiri pengajian. Rumah ini hanya tinggal aku dan dia, Arman. Langkah kaki terdengar dari arah lantai 2. Jantungku berdetak cepat. Aku bisa merasakannya. Ini bukan hanya sekadar percakapan. Ini adalah pemantik yang bisa menghanguskan apapun yang tersisa dari rumah tanggaku. Dia masuk ke dapur, mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap. Tak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi datar. Tapi matanya, ada beban yang sama seperti yang kurasakan. "Terima kasih sudah mau bicara," katanya membuka suara. Aku mengangguk. Aku juga nggak mau terus begini, terus dihantui masa lalu. Dia duduk di seberang meja, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk melihat raut wajahku yang mulai rapuh. Dulu, aku pikir, waktu bisa menyembuhkan. Tapi ternyata tidak semua luka bisa hilang, Nay, ucapnya pelan. Kita yang memilih berpisah, dan kita yang memilih jalan masing-masing. Dia menatapku, matanya basah. Aku bodoh, Nay. Melepasmu, lalu berpura-pura kuat. Lalu, takdir mempermainkanku. Aku tahu aku egois, tapi aku manusia biasa. Dan saat kamu muncul kembali, sebagai istri anakku, aku hancur. Aku menunduk, berusaha mengatur napas. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa kamu biarkan aku menikah dengan Revan tanpa tahu masa lalu kita? Arman menghela napas panjang. Karena aku pengecut. Karena aku terlalu takut kehilangan dua orang sekaligus. Anakku dan kamu. Lalu dia mengeluarkan amplop dari sakunya. "Ini surat yang aku tulis buat Revan. Kalau kamu setuju, kita kasih dia bersama-sama. Kalau enggak, aku yang akan bicara." Aku menatap amplop itu. Tanganku gemetar. Pilihan ada di tanganku kini. Diam dan menutupi, atau menghancurkan hati Revan dengan kejujuran. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Revan. Dia berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya penuh tanya dan kecurigaan. "Ayah? Naila? Kalian ngomongin apa?" Aku langsung berdiri. "Revan, kamu pulang?" "Iya, aku lupa bawa dompet." "Tapi, kalian serius banget?" Dia melirik amplop di tangan Arman. "Itu apa?" "Tak." Ada yang menjawab. Henning mencairkan ruangan. "Ayah?" Revan melangkah mendekat. Aku menatap Arman, berharap dia tidak mengatakan apapun. Tapi terlambat. "Rev," suara Arman berat. "Ada hal yang harus kamu tahu tentang Naila. Tentang masa lalu kami." Revan menatap kami bergantian. "Apa maksud ayah?" Aku buru-buru bicara. "Revan, ini bukan saat yang tepat. Kalau bukan sekarang, kapan?" Suaranya meninggi, Arman menunduk. "Naila,
Dulu adalah bagian dari masa laluku. Kami pernah saling mencintai, lama sebelum kamu lahir. Revan membeku, aku bisa lihat itu. Sorot mata yang hancur, rasa percaya yang mulai retak. Nafasnya memburu. Kamu bercanda? Katanya pelan, menatapku. Naila, bilang ini cuma mimpi buruk. Aku mencoba menjangkaunya. Revan, aku nggak pernah tahu kamu anaknya. Aku tahu setelah kita menikah. Aku panik, aku bingung. Aku mau jujur, tapi aku takut kehilangan kamu. Dia mundur satu langkah. Jadi selama ini, kamu istri dan mantan pacar ayahku. Revan, tolong dengar dulu. Berapa banyak hal yang kalian sembunyikan dariku? Apa aku cuma pelengkap cerita kalian yang belum selesai? Air mataku jatuh. Enggak, Rev. Aku cinta kamu. Ini bukan tentang masa lalu. Dia mengangkat tangan, meminta aku diam. Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Kemudian dia berjalan cepat keluar rumah. Aku ingin mengejarnya, tapi lututku lemas. Arman hanya duduk diam, menutup wajah dengan kedua tangan, hening. Dunia serasa berhenti. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel. Tidak ada pesan dari Revan, tidak ada kabar. Apakah aku sudah kehilangan dia? Aku berdoa dalam hati, semoga cinta kami cukup kuat menahan badai ini. Tapi yang lebih kutakutkan, mungkin cinta saja tidak akan cukup. Hari-hari setelah Revan pergi berubah menjadi kabut pekat. Aku kembali ke apartemen kami, berharap dia akan pulang. Tapi pintu itu tak pernah berbunyi. Tak ada jejak kunci diputar, tak ada suara langkah mendekat. Dia menghilang. Dan aku menunggu dalam diam. Setiap malam aku mencoba menulis pesan untuknya, tapi tak satu pun terkirim. Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku menyesal? Bahwa aku tak pernah berniat menyakitinya? Bahwa aku mencintainya meskipun aku dulu mencintai ayahnya? Tak ada kalimat yang cukup layak untuk meredakan luka sebesar itu. 1 minggu setelah kejadian, itu sebuah pesan masuk. Dari Revan. Temui aku di taman tempat kita pertama kali bertemu. Jam 5 sore. Aku butuh jawaban. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku tak tahu apakah ini kesempatan terakhir atau akhir segalanya. Langit mendung sore itu. Angin lembut menggerakkan dedaunan di taman kecil yang dulu menjadi saksi pertemuan pertama kami. Aku datang lebih awal, duduk di bangku kayu yang mulai lapuk, meremas ujung syal yang melilit leherku. Beberapa menit kemudian, Revan datang. Ia tampak lebih kurus, lebih pucat, tapi matanya tetap tajam. Dan penuh luka, kami saling menatap tanpa berkata apapun selama beberapa detik. Lalu dia duduk, namun tidak terlalu dekat. Aku butuh waktu untuk bernapas, katanya akhirnya. Tapi hari ini aku nggak minta penjelasan. Hari ini, aku minta kejujuran. Aku mengangguk pelan. Tanyakan apapun, aku akan jawab. Dia menatapku dalam-dalam. Kamu masih cinta sama ayah? Pertanyaan itu menghantam jantungku. Aku menggeleng cepat. Tidak, cinta itu sudah lama mati. Yang ada sekarang hanya rasa bersalah dan trauma masa lalu. Lalu kenapa kamu diam waktu tahu dia ayahku? Aku takut kehilangan kamu. Dia tertawa miris. Tapi sekarang kamu kehilangan aku juga. Aku menggigit bibir. Air mata mulai menetes. Tapi aku biarkan. Tak ada lagi yang bisa kutahan. Revan, aku nggak pernah berpura-pura. Semua cinta yang kuberikan ke kamu itu nyata. Kamu orang pertama yang bikin aku ngerasa pulang. Arman adalah masa lalu. Kamu masa depanku. Dia menunduk, mengusap wajahnya. Aku nggak bisa bohong, Nay. Rasanya kayak aku dijebak takdir. Ayahku sendiri, wanita yang kucintai, dan masa lalu yang menyatu jadi satu cerita tragis. Aku hanya diam. Tak berani menyelah. Aku pergi kemarin bukan buat kabur. Aku ke rumah sahabatku di luar kota, minta nasihat, dan aku sadar satu hal. Dia menoleh padaku. Semua orang punya masa lalu, tapi aku bisa memilih masa depan. Harapanku melonjak. Revan, maksud kamu, aku ingin kita pelan-pelan memperbaiki semuanya.
Aku butuh waktu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Aku terisak. Kali ini bukan karena luka, tapi karena kelegaan. Dia mengulurkan tangan, menggenggam jemariku. Tapi ada satu syarat, katanya pelan. Kamu harus jujur ke ibu. Dia juga berhak tahu semua ini. Aku mengangguk. Meski rasanya menakutkan, aku tahu Revan benar. Malam itu aku menulis surat untuk ibu mertua. Bukan karena aku ingin lari, tapi karena aku ingin memberinya waktu mencerna semuanya tanpa ledakan emosi. Dalam surat itu, aku ceritakan semuanya, tentang masa lalu kami, tentang bagaimana aku dan Revan tidak pernah tahu, dan tentang betapa aku mencintai putranya tanpa ada niat menyakiti siapapun. Beberapa hari kemudian, ibu menelepon. Suaranya berat tapi lembut. Aku butuh waktu. Tapi aku percaya kamu dan Revan bisa melewati ini. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena harapan masih ada. Di penghujung minggu itu, Revan pulang. Kami duduk di balkon apartemen, minum teh hangat, menatap langit malam. Bagian paling aneh dari semua ini, katanya, aku tetap merasa kamu rumahku. Aku bersandar di bahunya. Karena aku juga tak pernah ingin tinggal di tempat lain. Dia mencium keningku. Dan untuk pertama kalinya setelah badai itu, aku merasa mungkin kami bisa bangun dari reruntuhan dan membangun ulang rumah yang lebih kuat. Hari itu, aku merasa seolah dunia berjalan terlalu cepat. Revan dan aku akhirnya memutuskan untuk menghadap ibu mertua. Setelah perbincangan panjang di rumah kami setuju bahwa kebenaran harus disampaikan. Dan sudah saatnya ibu mengetahui segalanya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Aku merasa gugup, lebih gugup dari hari-hari sebelumnya. Menghadapi ibu bukanlah perkara yang mudah. Beliau adalah wanita yang kuat, cerdas, dan penuh pertimbangan. Aku tahu, apapun reaksinya nanti, itu akan mengguncang hidup kami. Setelah jam makan malam, aku dan Revan duduk di ruang tamu, menunggu ibu datang. Ada keheningan yang tebal di antara kami, yang hanya dipecahkan oleh detakan jam di dinding. Revan menggenggam tanganku dengan erat, memberi sedikit kenyamanan. Kita harus kuat, ujarnya dengan nada penuh harap. Tak lama kemudian ibu masuk, membawa nampan berisi makanan. Melihatnya, jantungku kembali berdegup kencang. Beliau menatap kami, meletakkan nampan itu di meja, dan duduk di kursi di depan kami. Ada, apa? Kalian terlihat sangat serius, ibu berkata dengan suara tenang, seolah merasakan sesuatu yang berat akan terjadi. Aku menghela napas panjang. Revan menatapku sebentar sebelum mulai berbicara. Ibu, ada yang harus kami jelaskan. Sesuatu yang selama ini kami sembunyikan dari ibu. Ibu mengerutkan kening, menatap kami dengan perhatian yang dalam. Apa maksud kalian? Revan tampak ragu sejenak, tetapi aku meremas tangannya untuk memberinya kekuatan. Ibu, Naila adalah pacarku sebelum aku menikahi kamu. Kami punya sejarah lama bersama, ucap Revan dengan suara yang bergetar. Aku bisa melihat sorot mata ibu yang mulai berubah, terkejut, bingung, dan bahkan sedikit terluka. Apa? Ibu hanya mampu mengucapkan itu dengan perlahan. Ya ibu, kami pernah saling mencintai sebelum Revan lahir, jawabku, mencoba menenangkan ibu. Aku tak pernah tahu bahwa Arman adalah ayahmu. Dan ketika aku menikah dengan Revan, aku benar-benar tidak tahu. Semua ini terjadi tanpa kami rencanakan, ibu. Tapi aku janji, aku mencintai Revan, dan aku ingin melanjutkan hidup dengannya. Ibu diam, menatap kami dengan mata yang berkaca-kaca. Aku merasa seperti dirantai oleh tatapannya. Tak ada yang lebih berat dari melihat ibu mertua yang kuanggap sebagai sosok ibu yang penuh kasih, sekarang terperangkap dalam kebingungannya. Ibu, aku tahu ini sulit untuk diterima. Aku ingin menjelaskan semuanya, lanjutku dengan suara pelan ibu. Akhirnya menunduk, seolah mencerna setiap kata yang baru saja kami katakan. Ruang ini seolah semakin sempit, dan ketegangan semakin terasa. Beberapa detik berlalu begitu saja, seakan waktu berhenti bergerak. Akhirnya, ibu mengangkat kepalanya.
Aku tahu kalian berdua tidak berniat menyembunyikan ini dariku. Tapi kalian harus paham, ini adalah pukulan besar. Aku bukan hanya kehilangan anakku, tetapi juga merasa seolah-olah dikhianati oleh takdir yang mengatur semua ini. Revan membuka mulutnya untuk berbicara, tapi ibu mengangkat tangan. Tidak, Revan. Biarkan aku berbicara. Aku tidak tahu bagaimana cara menerima kenyataan ini sekarang, tetapi yang jelas, aku tidak bisa melupakan masa lalu itu. Itu berat, Nak. Aku bisa merasakan sakit di suaranya. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tapi satu hal yang pasti, kamu dan Naila tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku harus melihat bagaimana kalian menyelesaikan semuanya, jika kalian memang mencintai satu sama lain. Aku terdiam, merasa seolah ada ribuan beban di pundakku. Bagaimana aku bisa membuatnya mengerti bahwa aku memang mencintai Revan? Tapi pada saat yang sama, aku juga ingin menjadi istri yang bisa dipercaya. Bukan seseorang yang hanya membawa luka di dalam keluarga ini. Ibu, Revan akhirnya berbicara dengan suara tegas. Kami tidak minta maaf atas masa lalu, karena itu bagian dari hidup kami. Tapi yang kami minta, tolong beri kami kesempatan. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ibu terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya menatap kami berdua dengan tatapan penuh haru. Aku akan memberi kalian kesempatan, tapi kalian harus membuktikannya. Jangan biarkan masa lalu merusak apa yang sudah kalian miliki sekarang. Itu yang aku harapkan. Aku menghela napas lega. Meskipun ibu tidak menyetujui sepenuhnya, tapi setidaknya dia memberiku harapan. Terima kasih, Ibu, ucap Revan. Suaranya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Aku menatapnya, merasa lega sekaligus terharu. Terkadang keputusan besar bukan hanya soal melawan takdir, tapi juga soal menerima kenyataan dengan hati terbuka dan berjuang untuk menciptakan jalan yang lebih baik. Malam itu, aku dan Revan duduk di balkon, memandangi langit yang penuh bintang. Tadi adalah awal dari perjalanan panjang untuk memulihkan semuanya, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih tenang. Apapun yang terjadi, kita akan jalani ini bersama, kata Revan sambil menggenggam tanganku. Aku menatapnya, merasakan cinta yang mengalir begitu tulus. Iya, kita akan melangkah bersama, Rev. Dan untuk pertama kalinya, meskipun perjalanan kami masih panjang, aku merasa bahwa kami bisa menghadapi semuanya bersama. Setelah percakapan dengan ibu, hari-hari kami tidak menjadi lebih mudah. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa disembuhkan begitu saja. Kepercayaan yang terkoyak, kenangan yang tak bisa dihapus, dan masa lalu yang mengintai di setiap langkah. Revan dan aku melanjutkan hidup kami dengan sedikit lebih tenang, tetapi kami tahu segalanya tidak akan pernah kembali seperti semula. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, terutama dengan keluarga. Kami tidak bisa hanya berharap semuanya akan berjalan lancar tanpa usaha keras. Hari pertama kembali bekerja setelah pertemuan dengan ibu, aku merasakan ketegangan yang sangat berbeda di rumah. Revan mencoba untuk bersikap normal, tapi aku bisa merasakan beban di bahunya. Begitu juga di hatiku. Masalah kami belum selesai. Ini baru permulaan dari perjalanan yang panjang. Aku membuka laci meja kerjaku, menemukan sebuah foto lama. Foto aku dan Revan saat pertama kali bertemu. Di foto itu kami tersenyum lebar, tampak bahagia dan tanpa beban. Foto itu mengingatkanku betapa jauh kami sudah berjalan. Dari seorang wanita yang takut akan masa depan, hingga seorang istri yang siap berjuang demi cinta. Apa yang kamu lakukan? Suara Revan mengejutkanku. Aku menoleh, melihatnya berdiri di ambang pintu, mata penuh kelelahan. Merindukan masa lalu, jawabku sambil tersenyum tipis. Aku hanya ingin mengingat bagaimana kita bisa begitu bahagia dulu. Revan mendekat, duduk di sampingku. Kita bisa kembali bahagia, Nay. Aku yakin itu. Aku menatapnya, namun hatiku masih terombang-ambing. Tapi ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Ibu, dia masih marah. Kita belum sepenuhnya menerima masa lalu ini, dan yang lebih rumit lagi, aku merasa aku akan selalu menjadi bayangan dari ibumu. Revan menggenggam tanganku. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi,
tapi kita bisa mengubah bagaimana kita menghadapi masa depan. Ini perjalanan kita, Nay. Aku tidak ingin ada bayangan, tidak ada rahasia, hanya kita berdua. Aku menarik napas dalam-dalam. Tapi bagaimana dengan Arman? Bagaimana kita bisa menghadapi dia? Dia juga perlu tahu, kan? Revan mengangguk. Kita akan bicara dengan Arman. Kita akan menyelesaikan ini semua. Malam itu, kami duduk bersama, bersiap untuk menghadapi Arman. Aku tahu itu adalah langkah yang paling sulit. Arman, yang sudah menjadi bagian dari hidupku lebih dari 10 tahun, yang selama ini aku panggil ayah, adalah pria yang mencintaiku dengan cara yang tidak bisa kutolak. Tapi di sisi lain, dia juga seorang pria yang penuh rahasia, dengan banyak kenangan yang tak bisa kami ganti. Arman datang lebih cepat dari yang kami perkirakan, dan saat pintu terbuka, aku bisa melihat ekspresi wajahnya. Entah itu rasa takut, marah, atau kebingungan. Semua bercampur aduk. Revan berdiri di sampingku, memberi aku sedikit keberanian. Ada apa, Naila? Revan? Arman bertanya, suaranya berat. Aku bisa merasakan ketegangan yang melingkupi udara di sekitar kami. Aku melangkah maju, berbicara dengan hati-hati. Ayah, ada sesuatu yang perlu kami jelaskan. Arman menatap kami, dan wajahnya berubah lebih serius. Aku rasa aku tahu apa yang akan kalian katakan. Ini tentang masa lalu kami, tentang aku dan Naila. Revan memulai, suara tegas namun penuh ketegangan. Kami tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu. Aku mencintai Naila, dan kami ingin melanjutkan hidup bersama. Aku bisa melihat ekspresi Arman berubah. Untuk pertama kalinya, rasa khawatir dan ketidakpastian itu melayang di wajahnya. Kalian benar-benar ingin ini, ya? Tanyanya dengan suara lemah. Setelah semua yang terjadi, aku mengangguk. Ya, ayah, kami ingin memperbaiki semua yang rusak. Arman menghela napas panjang. Aku tahu, ini semua sulit. Tapi kalian harus memahami, ada banyak hal yang tak bisa dikembalikan. Aku hanya ingin kalian bahagia, meskipun itu harus melalui jalan yang penuh batu. Itulah kata-kata yang aku harapkan. Kata-kata yang menunjukkan bahwa Arman, meskipun terluka, masih ingin melihat kami bahagia. Dia tidak menghakimi kami, meskipun hati kami tahu betapa beratnya jalan yang harus kami tempuh. Revan merangkulku, dan kami berdua saling berpegangan erat. Ternyata, menghadapi kenyataan tak semudah yang kami bayangkan. Masih banyak yang harus kami bicarakan, ya. Masih banyak yang perlu kami selesaikan. Tapi malam itu, ada secercah harapan yang muncul. Perlahan, seperti matahari yang terbit setelah malam panjang, aku merasakan bahwa kami, aku dan Revan, akhirnya bisa melangkah maju bersama. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun perasaan itu masih ada, semuanya sedikit lebih tenang. Arman menerima kenyataan, meskipun dia masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan semua perubahan yang terjadi. Aku dan Revan terus memperbaiki hubungan kami, perlahan mengikis keraguan dan luka lama. Tapi yang lebih penting, aku merasa aku bisa bernapas lagi. Kami bisa melangkah maju, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang aku tahu pasti, kami sudah mengambil langkah pertama untuk memperbaiki semuanya. Hari itu, aku duduk di balkon rumah kami, mengamati matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi kota. Keheningan malam mulai menyelimuti, dan udara sejuk mulai menggantikan panas siang yang mencekam. Revan duduk di sampingku. Wajahnya yang biasanya tegang kini terlihat lebih tenang. Kami baru saja menghabiskan waktu bersama keluarga, berbicara tentang rencana masa depan, dan mencoba melupakan segala konflik yang pernah terjadi. Tetapi seperti biasa, bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar menghilang. Seiring berjalannya waktu, kami telah melalui banyak hal. Keluarga kami, meskipun tak sepenuhnya menerima, mulai terbiasa dengan kenyataan baru ini. Arman, meskipun masih sering tampak canggung, akhirnya menerima kami berdua. Seperti yang dia katakan, aku hanya ingin kalian bahagia.
Namun, ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikiranku. Bagaimana bisa aku melupakan semua yang telah terjadi? Bagaimana bisa aku benar-benar melepaskan masa lalu yang begitu berat? Aku bukan hanya berhadapan dengan kenyataan bahwa mertuaku adalah mantan pacarku, tetapi juga bahwa aku harus berdamai dengan perasaan yang terkubur selama bertahun-tahun. Apa yang kamu pikirkan? Revan bertanya, meraih tanganku. Aku menatapnya, mencoba menenangkan pikiranku yang terus bergejolak. Aku merasa aku belum benar-benar berdamai dengan semua ini, Rev. Rasanya seperti ada yang hilang dalam hidupku. Revan menatapku dengan penuh perhatian. Kita sudah melewati banyak hal, Nay. Aku tahu ini bukan perjalanan mudah, tapi kita sudah sampai di sini, bersama-sama. Tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa mengubah apa yang akan datang. Aku menghela napas panjang, tapi apakah itu cukup? Apakah kita bisa benar-benar melupakan segalanya? Revan tersenyum lembut. Aku tidak tahu apakah kita bisa melupakan segalanya, Nay. Tetapi aku tahu kita bisa menciptakan kenangan baru, mulai dari sini. Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih dipenuhi keraguan. Aku ingin. Itu, Rev. Aku ingin kita bahagia, tanpa ada bayangan dari masa lalu. Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang segala kemungkinan yang akan datang. Kami berbicara tentang impian kami, tentang rumah yang ingin kami bangun, tentang anak-anak yang mungkin suatu hari akan datang, dan tentang bagaimana kami akan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Di tengah percakapan itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Rasanya seperti ada beban yang sedikit terangkat dari pundakku. Mungkin memang tidak mudah melupakan segalanya, tetapi aku mulai menyadari satu hal yang penting. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari menghapus masa lalu, tetapi dari belajar menerima dan tumbuh bersama orang yang kita cintai. Rev, apakah kamu percaya kita bisa melewati semua ini? Aku bertanya, suara penuh keraguan. Revan memandangku dalam-dalam, seolah-olah ingin meyakinkanku dengan segala keyakinan yang dia miliki. Aku percaya, Naila. Aku percaya kita bisa melewati ini semua, seperti kita sudah melewati semuanya. Kita akan terus melangkah maju, bersama. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang menyebar di dalam hati. Aku tahu tidak ada yang bisa mengubah kenyataan, tetapi aku juga tahu bahwa kami bisa membuat masa depan yang baru, tanpa harus terikat pada masa lalu yang penuh luka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Seiring bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit malam, aku tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir, tetapi kami sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Kami sudah menemukan jalan kami, jalan yang penuh dengan kebahagiaan, meskipun berliku. Kami memutuskan untuk melangkah maju perlahan tetapi pasti. Dan meskipun banyak tantangan yang masih menunggu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, dengan Revan di sisiku, aku tidak perlu takut akan apapun. Kami akan melanjutkan hidup bersama, membangun kisah kami sendiri.